Shalom, Bapak Ibu Saudara dan anak-anak GKJ Karanganyar yang terkasih. Kita saat ini bersama-sama kembali bersatu bersekutu di dalam persekutuan doa Prapaskah yang ke-6. Pada hari ini kita diberi tema sudah selesai, berjuang sampai finish. Marilah Bapak Ibu, sebelum kita memasuki persekutuan doa, kita menyiapkan hati kita dengan kita bersaat teduh. Saat ini kita diajak untuk kembali mengingat kematian Yesus di atas kayu salib. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang terkasih, kita diingatkan kembali akan janji setia kita kepada Tuhan dalam suatu pujian dari Kidung Jemaat 369 yang A, baitnya yang pertama dan yang kedua. Ya Yesus, ku berjanji. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Allah Sang Sumber Rahmat kami, Allah Sang Sumber kehidupan kami mengucap syukur atas pemberian anugerah kasih setiamu di dalam kehidupan kami. Ya Allah kami, pada hari ini kami akan bersama-sama bersatu hati untuk bersekutu denganmu dalam persekutuan doa Prapaskah yang ke-6. Kiranya Engkau yang memberkati persekutuan doa pada hari ini. Kami percaya dimanapun kami berada, Engkau akan memberkati kami dan menuntun kami senantiasa. Berkatilah kami juga ya Tuhan, jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kami akan mendengarkan sabda-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menerangi jalan kehidupan kami, supaya kami terus setia pada kehendak-Mu. Berikan Roh Kudus-Mu supaya kami bisa fokus mendengarkan firman-Mu pada hari ini dan bisa kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin.
Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, Yesus begitu sayang pada kita. Dia mengasihi kita dengan mati di atas kayu salib. Begitulah firman-Nya di dalam Alkitab. Mari kita bersama-sama memujikan pujian dari Kidung Jemaat 184, baitnya yang pertama dan yang kedua, untuk menyambut sabda Tuhan yang akan kita dengarkan. Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Yesus sayang padaku, Dia mati bagiku, dosaku dihapusnya, sorga pun terbukalah. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Pembacaan firman Tuhan pada hari ini, Bapak Ibu yang terkasih, terambil dari Yohanes pasal yang ke-19, ayatnya yang ke-30. Yohanes 19, ayatnya yang ke-30 yang demikian. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah Ia, "Sudah selesai." Lalu Ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, kehidupan manusia itu ibarat sebuah perjalanan. Kalau Bapak, Ibu, Saudara hendak pergi, pasti mempunyai tujuan, mau kemana. Pasti ada persiapan-persiapan yang dilakukan. Mulai dari memanaskan kendaraan, membuka pintu gerbang, mengeluarkan kendaraan yang akan dipakai. Dan kemudian siap untuk pergi ke suatu tempat yang sudah ditentukan tujuannya tadi. Dan untuk mencapai tempat tujuan itu pasti ada begitu banyak hal yang harus ditempuh. Jalanan yang tidak mulus-mulus saja, kadang berkelok-kelok, kadang bergelombang, bahkan ada jalan yang berlubang. Kadang juga harus melewati tikungan-tikungan yang tajam. Tapi jalan yang demikian, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, tetaplah harus ditempuh, harus dilewati untuk dapat sampai pada tujuan, untuk dapat sampai pada tempat di mana kita yang pikirkan tadi. Sama seperti bacaan kita pada hari ini yang menggambarkan detik-detik perjuangan Yesus sebelum mati dan mencapai tujuan akhir hidup Yesus di dunia. Injil Yohanes 19 ayatnya yang ke-30 merupakan rangkaian dari peristiwa pengorbanan dan sengsara Yesus di kayu salib sampai pada kematian Yesus. Perkataan Yesus di ayat 30 yang mengatakan sudah selesai, termasuk dalam 7 perkataan Yesus di kayu salib sebelum kematiannya. Ucapan sudah selesai ini diungkapkan karena Yesus tahu bahwa tugasnya di dunia telah usai dan waktunya untuk kembali kepada Bapa di sorga telah tiba.
Memang terlihat bahwa ungkapan Yesus sudah selesai ini seakan-akan sebagai tanda kekalahan karena Yesus telah menyerah terhadap kesakitan dan penderitaan yang dialaminya di kayu salib. Sebagai seorang manusia, Yesus merasakan penderitaan yang hebat. Bahkan Yesus pun juga bertanya kepada Bapa tentang penderitaan yang ia alami. Namun Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang terkasih, sebenarnya makna ungkapan Yesus sudah selesai ini adalah ungkapan kemenangan. Ketaatan Yesus kepada kehendak Bapa hingga akhir hidupnya menandakan kasih yang begitu besar bagi umat manusia. Inilah kasih yang taat sampai mati. Dari kelahirannya di dunia hingga Yesus yang tumbuh dewasa, ada begitu banyak karya, mujizat, kebaikan, keadilan, rangkulannya kepada semua orang yang membutuhkan. Itu semua merupakan perjuangan Yesus demi mewujudkan tujuan Bapa di surga yang menghadirkan kerajaan Allah di dunia ini dan menghadirkan keselamatan bagi manusia. Kata sudah selesai yang diucapkan oleh Yesus ini sebagai tanda bahwa perjuangannya telah mencapai garis finish, telah mencapai akhir, telah mencapai tempat tujuannya. Karena setelah mengatakan itu, Yesus menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Berita ini menunjukkan bahwa kematian Yesus adalah kehidupan dan anugerah keselamatan manusia dari dosa dan maut. Itulah puncak karya Yesus bagi manusia. Bak sebuah perjalanan, Yesus telah berhasil melewati tikungan-tikungan tajam penuh hambatan. Perjalanan yang tidak mulus-mulus saja hingga akhirnya sampai ke tujuan. Yesus berhasil melewati penolakan dan dalam pengajarannya. Yesus berhasil melewati dihujat dan dihina orang, melewati pengkhianatan, melewati penganiayaan dan penderitaannya di kayu salib. Yesus berhasil berjuang untuk menggenapi tujuan hidupnya hingga finish. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, lalu bagaimana dalam kehidupan kita saat ini? Pasti ada banyak persoalan, pergumulan, baik dalam masalah keluarga, ekonomi, kesehatan, relasi kita dengan sesama, pergumulan studi, pergumulan kerja, bisnis, ataupun yang lainnya. Marilah kita sebagai pengikut Yesus, kita meneladani kehidupan Yesus. Jika kita diperhadapkan dengan situasi yang sulit, banyak rintangan, masalah dalam kehidupan, mari kita tetap bersama-sama belajar dari teladan Yesus yang tidak menyerah dan berjuang mencapai tujuan kita hingga finish. Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita mengambil saat teduh untuk merenungkan sabda Tuhan. Salib Kristus sebagai tanda pengasihan dari Allah kepada setiap manusia yang hatinya sedang remuk redam. Kepada setiap kita yang berada dalam keberdosaan. Bersyukur atas keselamatan yang telah Allah berikan melalui Yesus Kristus. Di Kalvari, Yesus menanggung seluruh hidup kita. Demikian juga nyanyian yang ada di dalam Kidung Jemaat 183, baitnya yang pertama dan yang kedua, yang akan kita nyanyikan sebagai tanggapan kita atas sabda Tuhan yang telah kita terima tadi. Menjulang nyata atas bukit Kala.
kasih agung dan restu. Seluruh umat insan menengadah ke arah cahaya kasih yang mesra, bagai pelaut yang karam merindukan di ufuk timur pagi mereka. Salibmu Kristus tanda pengasihan, mengangkat hati yang remuk redam, membuat dosa yang tak terperikan. Di lubuk cinta Tuhan terbenam, di dalam Tuhan kami balik lagi. Insan bernoda kini berseri, teruras darah suci yang mengalir, disalib pada bukit Kalvari. Marilah bersama-sama kita berdoa dalam doa syafaat dan doa penutup. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan atas keselamatan yang Engkau berikan kepada kami. Kami bersyukur ya Tuhan atas anugerah kehidupan yang masih kami terima sampai saat ini. Ya Tuhan, kiranya firman yang telah kami dengarkan bersama-sama ini dapat menjadi terang dalam kehidupan kami, dan kami senantiasa taat dan setia terhadap setiap proses kehidupan yang kami hadapi. Apapun permasalahan yang kami lalui, apapun pergumulan yang sedang kami hadapi, kiranya Tuhan sendiri yang memampukan kami, supaya kami mencapai tujuan kehidupan kami, seperti Engkau yang telah meneladankan kepada kami untuk senantiasa berjalan sampai akhir. Kami percaya bahwa Engkau akan menguatkan kami untuk kami dapat menghadapi dan melaluinya. Kami percaya pula bahwa Engkau sang sumber kekuatan kami, sumber pengharapan dan sumber kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kepada kami doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita mengingat selalu akan nama Yesus, baik saat suka maupun saat duka, baik saat bahagia maupun saat susah. Karena nama Yesuslah yang akan menghibur kita. Kidung Jemaat 344, baitnya yang pertama sampai yang kedua. Ingat akan nama Yesus. Katakan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, mana saja kau pergi. Dalam namanya pengharapan dunia, dalam
suka sorga yang bakal. Bahwa nama Tuhan Yesus itulah perisaimu. Bila datang pencobaan, itu yang menolongmu. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Persekutuan doa Prapaskah yang ke-6 kita sudah selesai. Kiranya Tuhan senantiasa menguatkan dan menuntun langkah kehidupan kita. Tuhan memberkati.